Sekali-sekali kamu datang ke rumah saya, katanya cuci motor tadi ngilangin saya. Bolehlah dibantu ya. Teknologi hari ini itu betul-betul mempengaruhi psikologi orang. Ada tuh yang bilang, buat apa ngurusin orang lain? Belum tahu orang itu mau kurus atau enggak. Benar. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar. Indonesia nah, ada di nuansa romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nuansa Romansa, Anda bersama Suara Arbes 204 Uung Yonas The Partitur. Hari ini hari Kamis, di hari yang terjadi, di tanggal yang terjadi hanya sekali dalam 4 tahun, di 29 Februari 2024. Sampai 22.30 nanti kita akan bersama-sama di Simfoni Malam. Sudah tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh. Dari Ratulangi 21C Padang 101 RBS FM, selalu di hati, senantiasa semangat berkarya. Mengawali kebersamaan Anda dengan Arbes 204 Uung Yonas The Partitur malam hari ini. Ada Iwa K dengan Bebas. Ada yang harus dibebaskan malam hari ini. Mudah-mudahan bebas dari segala tuntutan, bebas dari segala pekerjaan, dan tinggal waktu untuk istirahat ya. Indonesia ada temuan yang mengatakan bahwa ternyata mahasiswa dinilai salah satu kelompok rentan yang mengalami masalah kejiwaan seperti stres dan depresi. Hasil penelitian mencatat 15,6% mahasiswa mengalami depresi minimal dan 21,9% mahasiswa mengalami depresi ringan, sementara 46,9% mahasiswa mengalami depresi sedang dan 15,6% mahasiswa mengalami depresi berat. Kenapa? Karena banyak masalah tidak bisa membebaskan diri dari masalah ya. Malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama teman saya. Selamat malam Pak Rinaldi. Selamat malam Bang Uung. Asik. Lebih santai saja kita ngobrol ya. Siap. Indonesiana, Pak Rinaldi adalah salah seorang akademisi ilmu komunikasi, tepatnya dosen di Universitas Andalas. Mungkin dari pemaparan saya tadi kita bercerita tentang depresi mahasiswa. Katanya begitu, menurut penelitian ternyata rata-rata mahasiswa mengalami tekanan, rata-rata mengalami stres, banyak permasalahannya. Kalau dalam sehari-harinya menurut pengamatan Pak Rinaldi gimana ini Pak? Kalau dari kasus-kasus yang ketemu ya setiap semester, itu biasanya selalu ada tuh. Ada mahasiswa, biasanya perangkatan itu akan selalu ketemu satu atau dua. Contoh misalnya di saya kalau ngajar itu setiap semester itu akan ketemu kasus-kasus yang seperti itu. Contoh misalnya semester kemarin deh, ini baru-baru, karena ini semester orang baru masuk ya, semester genap, ini semester ganjil. Saya ketemu dengan satu kasus mahasiswa yang dia itu nggak tahu, mungkin saya random sih, saya biasanya tidak suka mengecek absen mahasiswa, tahu-tahunya saya random sekali ngecek. Ya, saya sekali ngecek. Kemudian ada yang dia tanda tangan absen, tapi orangnya nggak ada. Ya, itu biasa lah ya. Ya, itu biasa gitu. Tapi karena mumpung kriminalnya gitu loh. Ya, dan mungkin dia apes tuh. Oh, kemudian saya tanya, ini siapa yang tanda tangani? Nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngaku. Kemudian saya bilang, kalau ada yang mengaku, kita di kelas ini di jam ini case close, tidak ada permasalahan kalau ada ngaku. Tapi kalau nggak ada yang ngaku akan jadi masalah, baik itu yang absenkan dan yang diabsenkan akan jadi masalah kalau ngakunya di luar kelas ini. Singkat cerita, nggak ada tuh yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Saya pindah kelas, kebetulan ini adalah kelas A, B, dan C di angkatan yang sama. Itu kejadiannya di kelas A. Di jam sorenya saya pindah ke kelas C. Di kelas C setelah saya berakhir kelas, ada satu orang mahasiswa perempuan yang datang ke saya untuk bicara tentang
kasus yang terjadi tadi pagi di kelas itu. Nah, dia bilang bahwasanya dia minta tolong si mahasiswa yang di kelas A itu, dia pengen menemui saya karena kejadian dia mengabsenkan temannya itu bukan secara kebetulan. Karena teman yang diabsenkannya itu ada trouble lah tadi malam. Jadi ternyata mereka ini ada tiga orang, tiga sekawan, circle-nya dia gitu. Permasalahannya sederhana. Ketika si yang perempuan ini bilang ke saya, permasalahannya cuma mereka tadi malam itu lagi ngobrol, sedang ngobrol itu si perempuan ini mengaku si yang laki-laki yang dititipkan absen itu mengaku si perempuan ini menatap sinis dengan dia, ke laki-laki itu. Karena dia menatap sinis, dia merasa nggak nyaman, dia tantrum sampai jam 3 pagi, bahkan sampai menangis. Yang si cowok itu berarti merasa bersalah. Merasa nggak tahu, pokoknya intinya dia tantrum, dia kok sini sih teman saya, kok sini sih dia, padahal circle-nya cuma itu. Karena itulah dia besok paginya tidak kuliah, dan si teman yang satu lagi yang absenkan itu inisiatif menyelamatkan. Iya. Permasalahan menurut saya sederhana, cuma gara-gara tatapan entah betul itu dia menatap seperti itu atau tidak dengan maksud sinis, tapi dia menganggap seperti itu. Ini kan sesuatu yang sangat sederhana tapi efeknya luar biasa loh gitu. Berarti itu juga merupakan tekanan dari teman sendiri pun juga merupakan bisa membuat stres yang bisa jadi gitu. Bisa jadi. Terus gimana Pak untuk kita sebagai Bapak sebagai tenaga pengajar atau maksudnya sebagai orang yang dituakan di kelas pada waktu itu mengamatinya hal itu seperti apa? Kalau saya sebenarnya dalam kehidupan tidak hanya untuk mahasiswa tapi semua kita ya, ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita jangkau dan ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Salah satu yang tidak bisa kita jangkau itu adalah bagaimana orang mempersepsi tentang kita. Itu kan nggak bisa kita jangkau. Bagaimana orang menganggap kita dan lain sebagainya itu di luar kuasa kita untuk menjangkau. Nah, sebagian besar kita, terutama remaja-remaja dan mungkin di umuran-umuran mahasiswa, mereka ingin mengontrol bagaimana orang mempersepsi dirinya. Ketika itu sebenarnya tidak bisa dilakukan, yang terjadi adalah tekanan pada dalam diri dia sendiri. Nah, kita nggak mungkin bisa mengontrol reaksi orang. Ketika itu tidak bisa dilakukannya, merasa tertekan. Nah, itu salah satu penyebab yang paling banyak mungkin ya terjadi, karena terlalu inginnya kita bagaimana kita bersikap itu mempertimbangkan reaksi orang. Kita menginginkan orang bereaksi terhadap sikap kita adalah reaksi A, B, C. Padahal reaksi orang itu di luar kontrol kita. Nggak bisa kita meminta, kita mau request, kita betul. Nggak bisa ya. Baik, saya punya beberapa statement atau beberapa wawancara dengan beberapa mahasiswa. Ini kita coba dengarkan dulu yang satu, yang ada beberapa ini Pak Rinaldi. Iya, boleh. Menurut saya depresi itu adalah adanya suatu masalah dan tidak ada solusi. Nah, jadi terpikirkan berlarut gitu. Kalau saya pribadi, karena di kosan itu ramai, jadi setiap kali saya depresi, saya pergi untuk mencuci baju dan saya hidupkan keran dan saya menggosok baju. Jadi tangisan saya tidak terdengar keluar gitu. Tidak sebenarnya, dan setiap kali mereka udah tidur saya menangis dalam selimut tetapi tanpa suara. Depresi kalau menurut saya pribadi secara sederhananya itu suatu beban pikiran yang terus terpikir dan tidak mampu terselesaikan dan tidak pula mampu untuk menyalurkan beban pikiran tersebut dengan orang lain, sehingga beban tersebut menjadi tanggungan pribadi sehingga tidak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya buntu dan menyebabkan pemikiran-pemikiran berat dan menimbulkan hal-hal negatif gitu. Contoh-contohnya itu seperti beban pikiran yang disebabkan karena keluarga atau broken home, masalah di keluarga atau masalah di perkuliahan, masalah biaya atau ribut dengan keluarga atau siapapun itu yang pada akhirnya dia tidak mampu menyampaikan pesan tersebut yang apa dipikirkannya menjadi beban dan pada akhirnya depresi gitu. Oke, ada dua pendapat ini Pak Rinaldi. Tapi tidak kebayang ya Pak, dari teman dekat sendiri, dari circle-nya sendiri, dia bisa menjadikan itu tekanan dan depresi sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa sampai tantrum seperti itu, sampai merasa bersalah, sampai
akhirnya untunglah temannya yang 2 orang itu sepakat untuk menyelamatkan kuliah dia ya. Betul. Nah ini kalau tadi ada beberapa yang 2 wawancara tadi mungkin dia cuma mikirnya katanya ini masalah keluarga segala macam. Padahal masalah terdekat ini bisa membuat depresi ternyata. Iya, karena apa mungkin ya kalau kita lihat perkembangan kita sekarang itu, apalagi perkembangan anak-anak zaman kuliah sekarang ya, mereka ini kan sebagian besar tumbuh dengan bantuan teknologi, dengan bantuan gadget. Ketika apapun yang mereka cari itu mereka ketemukan di gadget mereka, di teknologi mereka. Yang gadget mereka itu tidak punya reaksi, tidak punya emosi seperti manusia. Ya. Nah, contoh misalnya ketika mereka menatap gadget mereka, ya sudah, gadget itu hanya seperti itu. Tapi ketika kita menatap manusia yang punya reaksi, yang punya emosi, yang punya ekspresi, Entah itu lirikan matanya, betul, entah dan itu warna wajahnya. nah, dan dia tidak terbiasa menghadapi yang seperti itu, yang terjadi adalah begitu. Loh, selama ini saya berhubungan dengan gadget, tidak ada reaksi yang seperti saya temukan ketika saya berhubungan dengan orang, makhluk hidup, dengan manusia. Itu terkadang ketika orang tidak siap, pada akhirnya yang terjadi adalah seperti itu gitu. Sehingga dia menuntut seseorang bisa membuat dia seperti ini. Ya. Tuntutannya seperti itu. Betul. Dan ketika itu tidak menjadi kenyataan, dia akhirnya stres. Betul. Karena mungkin dia tidak bisa menjaga hati ya. Bisa jadi. Baik, Indonesiana, saya tunggu respon Anda di 081166888101 untuk memberikan pendapat atau bergabung dengan saya dan Pak Rinaldi di sini untuk ngobrol di Ajan Simponi malam ini tentang depresi yang dialami oleh teman-teman mahasiswa ya. Selamat malam untuk teman-teman mahasiswa yang sudah ketemu dengan saya kemarin yang sempat saya rekam beberapa statementnya. Tetap dengerin Arbes terus. Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas. Indonesiana, ada di nuansa romansa. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Barometer Musik Indonesia 101 RBS FM selalu di hati. Dari Viera dengan Seandainya. Saya ingin mengucapkan selamat malam dulu untuk Anda yang sedang mendengarkan RBS melalui live streaming kita di www.rbsfm.com. Dan juga selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang menyaksikan saya live di Facebook, Ardian Das Uung Yonas. Kalau ingin ikut berkomentar, dan saya tunggu komentar Anda ya. Untuk yang ingin telepon atau ingin memberikan komentar juga melalui chat, silakan di WhatsApp kita di 081166888101. Jadi kalau pembicaraan saya tadi dengan Pak Rinaldi, bagaimana usia remaja ini mengalami depresi, hal ini tidak lepas dari usia remaja yang merupakan masa pencarian jati diri, Pak ya. Iya, betul. Bisa jadi itu, kemudian keadaan lingkungan sekitar, keluarga, serta pergaulan yang tidak mendukung akan berpengaruh besar pada emosi. Kalau kita melihat ini dari sisi psikologis komunikasinya gimana Pak Rinaldi? Ya, kalau kita bicara tentang psikologi komunikasi ya, memang dalam kajian-kajian psikologi komunikasi itu orang pasti akan berkembang dengan perkembangan usia. Jadi semakin, ya kita juga nggak bisa menuntut bahwasanya orang dengan usia tertentu harus berkembang secara psikologis meningkat atau di luar psikologi usianya gitu. Misal sangat wajar sekali ketika anak-anak kuliah dia akan menakutkan atau merisau terhadap masa depan karena memang itulah perkembangan mereka berada di usia psikologis yang seperti itu. Karena memang tamat kuliah mereka harus cari kerja dan menyambung kehidupan setelah itu ya. Dan tanggung jawab orang tua sudah bisa dikatakan mulai habis, mulai selesai ya. Nah kalau misalnya, tapi kalau perkembangan mereka tidak sesuai dengan usianya itu kadang-kadang mungkin. Ya, kadang kenapa orang tidak berkembang dengan sesuai usia psikologisnya, salah satu penyebabnya kalau menurut saya adalah karena kita sebagai, ya lagi-lagi ya kalau saya mengaitkannya dengan dalam perspektif saya dalam bidang komunikasi, bahwasanya kita tidak bisa menutup mata teknologi hari ini itu betul-betul mempengaruhi psikologi orang. Ya, Pak. Itu sangat itu. Nah, apalagi
sangat disayangkan ketika orang atau usia-usia yang berkembang seperti itu betul-betul mereka itu menggantungkan semua interaksinya dengan teknologi yang teknologi itu tanpa rasa, tanpa emosi, dan mereka menganggap apa yang ada di teknologi itu adalah real life mereka, kehidupan nyata mereka. Sehingga ketika dia betul-betul berhadapan dengan lingkungan sosial yang sebenarnya itu adalah lingkungan nyata mereka menganggap apa yang mereka temukan, reaksi yang mereka temukan di gadget itu harus sama dengan lingkungan nyata. Padahal enggak. Lingkungan nyata punya ekspresi, punya emosi, punya sesuatu di luar kendali kita. Kalau gadget ya oke, kalau suaranya tidak terlalu kencang bisa kita naikkan volumenya. Kalau layarnya tidak terlalu sesuai kita harapkan bisa kita terangkan atau kita buramkan sedikit gitu. Komunikasi bersama misalnya dalam grup, kalau kesal sama seseorang cukup pakai emoticon saja. Iya, betul. Padahal kalau di luar kita kesal sama seseorang langsung mukul atau langsung nah reaksi. Itu dia yang menjadi masalah. Terkadang kita itu tidak bisa membedakan ini adalah komunikasi kita dengan teknologi, ini adalah komunikasi kita dengan makhluk hidup dan kenyataan, dengan kenyataan gitu. Dan anehnya kadang-kadang kita lihat secara pribadi pun kita juga melakukan hal itu. Kita di grup kompak untuk diskusi, di grup di media sosial, salah satu aplikasi misalnya aplikasi mobile banking misalnya, ada ya aplikasi mobile banking. Bisa ngobrol nggak di aplikasi mobile banking atau di aplikasi salah satu aplikasi kita ngobrol, terus ketawa, berbalas-balasan komentar di situ, ketawa sama-sama, lucu-lucu sama-sama. Tapi pas ketemu di luar di alam nyata, ketemu misalnya, jangankan untuk ketawa bareng, untuk bertegur sapa pun tidak, melihat pun kadang-kadang tidak. Nah, itu tadi. Mikir, loh, kita kan satu grup ya. Kok kemarin tadi malam kok hangat ya pembicaraan. Nah, kadang-kadang kita nggak siap mental untuk terima hal seperti itu, Pak Renaldi. Iya, itu tadi misalnya contoh di grup tadi, di grup melihat emosi orang tidak bisa kita lakukan. Terkadang juga kita penuh penerjemahan yang salah ketika melihat apa yang kita baca di grup. Misalnya ketika orang nanya, gimana besok, jadi kan kita menganggap itu adalah sebuah terkadang kalau kita bahasa chat, loh kok dia nggak respect begitu, cuma iya aja, jawabnya singkat aja. Padahal bisa jadi mungkin dia itu membalas ianya karena bisa jadi yang membalas ini sedang di lampu merah, dia sedang melihat handphonenya, sebentar lagi itu lampu hijaunya itu berjalan, mau nggak mau ya cuma itu yang bisa diketik gitu. Atau dia lagi ada kesibukan mengerjakan sesuatu di rumah, sedang ngupas bawang gitu. Bukan berarti dia cuek, bukan berarti dia abai terhadap orang lain. Tidak boleh kita memprediksikan sikap seseorang melalui media sosial atau komunikasi lewat teknologi ya. Iya, karena apa? Karena kita tidak merasakan secara langsung, tidak melihat secara langsung. Pengaruhnya nanti kepada tekanan-tekanan yang terjadi. Betul. Ketika kita kumpul, tiba-tiba ada yang memandang kita agak aneh sedikit, kita merasa orang sinis ke kita. Sinis ya, kok jutek ya. Betul, padahal kenyataannya kan nggak begitu. Itu salah satu hal yang menyebabkan kita merasa depresi. Ini ada lagi, saya ketemu dengan seorang mahasiswa lagi untuk memberikan komentar. Kita dengerin yang ini, Pak Renaldi. Awalnya pasti kayak bahasa gaulnya Pak, overthinking yang berlebihan kan, kayak kadang mahasiswa di kampus ini kan emang banyak pikirannya, dan emang di kuliahan, tapi masalah kan emang nggak dari kampus. Saya setuju dengan Faisal, kayak di keluarga ada, di pertemanan ada, bahkan di percintaan pun ada gitu. Jadi yang awalnya beban pikiran itu lama-kelamaan kalau nggak disalurkan jadi penyakit buat diri sendiri, kayak overthinking malam-malam, nggak tidur, nggak itu, jadi penyakit buat saya, depresi. Oke. Ini persis komentarnya seperti yang kita di segmen satu tadi ya. Bagaimana seseorang overthinking akhirnya justru memberikan penyakit pada diri dia sendiri. Betul. Sehingga dia sibuk dengan pikiran dia. Ini gimana Pak Renaldi cara mengatasinya sebenarnya? Karena gini, kita ini kan sebenarnya hidup ini kita ini kan semua sudah ada. Jatah-jatah itu udah ada semuanya. Sudah ada yang mengatur ya. Nah, balik nih, tadi di segmen 1 kita udah bicara, kita ini tidak perlu
memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Ya. Nah, contoh misalnya, kita harus mikiri bagaimana keluarga di sana. Misalnya ada keluarga yang sedang kecelakaan, sedangkan jarak antara dari tempat kita ke tempat keluarga yang kecelakaan itu ditempuh misalnya dalam 8 jam. Ya kita mau ngapain dalam 8 jam itu kalau kita jalan hari ini juga langsung juga nggak akan nyampe di sana gitu. Itu kan di luar apa ya? Tidak akan sampai seketika ya. Di luar kemampuan kita untuk menjangkau. Ya, tentu yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya-upaya misal menelpon yang lain dan lain sebagainya, mencari informasi gitu. Jadi ketika kita terlalu memikirkan, terlalu ingin menjangkau sesuatu yang sebenarnya itu di luar jangkauan kita, pada akhirnya itu yang mengakibatkan tekanan, dan tekanan itu menghadirkan depresi. Itu yang menyebabkan misalnya tiap malam ini orang overthinking, nggak bisa tidur. Kenapa begadang tadi malam? Ya overthinking ada aja. Setiap malam selalu pikiran berkecamuk untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tanpa difikirkan itu juga nggak akan ada masalah. Sama kayak ketika ada yang mengatakan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Benar. Bukan skripsi yang nggak tahu deh. Harus ini harus itu, ya enggak lah. Tapi dia nggak ngerjain, dia hanya sibuk memikirkan. Betul. Sama kayak komentar barusan tadi. Kita lihat dia selalu overthinking dan memikirkan tapi tidak berbuat apa-apa. Ya, sama kayak misalnya. Ini kejadian-kejadian juga misalnya ketika skripsi tadi, kebetulan baca skripsi, ada mahasiswa yang hilang misalnya. Kan biasa ya fenomena skripsi itu ya, ketemu sekarang, habis itu hilang 3 bulan, habis itu di chat, baru datang lagi, kemudian pas datang baru bilang, ya dia bingung mau ngerjain apa. Nanti kalau kita datang ke dosen, nanti dosennya marah, kenapa nggak ada progres, nggak ada ini. Padahal hal begitu-begitu tuh belum dilakukan, tapi kita memikirkannya udah kemana-mana. Oh ya, jadi itu justru yang merusak diri sendiri ya. Betul. Makanya saya bilang tadi, boleh kita memikirkan sesuatu, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Iya, benar. Kita pikirkan dan kemudian kita lakukan. Iya. Baik, Indonesiana, saya tunggu Anda berkomentar di 0811-6688-101. Buat teman-teman, bagaimana kira-kira kalau misalnya pernah mengalami overthinking atau melakukan overthinking, kemudian tiba-tiba jatuh sendiri atau nggak enak sendiri atau nggak nyaman sendiri, kemudian ini yang menjadikan tekanan dan kompensasinya justru hal-hal yang jelek, misalnya tidak masuk kuliah, ya, betul. Kesal sama seseorang, bisa jadi seperti itu ya. Baik, selamat malam teman-teman yang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Terima kasih kemarin sudah ketemu sama saya untuk wawancara, untuk bercerita sedikit, dan malam hari ini setidaknya kita sudah mulai membicarakan bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan overthinking ini atau menghilangkan rasa depresi yang berlebihan yang akhirnya nanti akan mengakibatkan lebih negatif lagi Pak Renaldi ya. Iya, betul. Baik, kita akan kembali setelah kita dengarkan kidung yang ini dulu. Ini diambilkan dari sampul album milik Tulus. Spesial untuk teman-teman yang sudah kirimkan suaranya ke sini ya. Kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata. Indonesiana, ada di nuansa romansa. Takkan pernah berhenti. Dari Ratulangi 21C Padang, 101 RBS FM, selalu di hati. Selamat malam untuk teman-teman yang ada istirahat di rumah. Untuk Husnul Fauzani, selamat malam. Untuk Aprilia Dwi Angelita, untuk Nadia Al-Khaira, untuk Faira Rahim, Nadiatul Khairat, kemudian juga selamat malam untuk Dedet Rahmat Putra, Faisal Haris, untuk Lara Putri dan Sisilia. Semua ada di sekitaran Koto Tangah, Sungai Bange. Selamat malam untuk teman-teman semua. Anak-anak Unan juga selamat malam. Yang lagi dengerin Pak Rinaldi malam hari ini melalui RBS FM. Ada yang mau disalami Pak Rinaldi? Iya, salam ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru di pertemuan kedua di semester ini ya, angkatan 23, 22
Besok yang dengan saya ada satu mata kuliah jurnalistik spesialisasi. Nah ini kita kebetulan ada mata kuliah baru yang baru pertama kali dengan kurikulum baru jurnalistik spesialisasi. Besok kita ketemu di jam 10. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di UNAN jurusan Ilmu Komunikasi semua ya. Untuk dosen-dosen yang lain juga selamat malam di situ. Untuk dosen-dosen saya di situ. Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana cara mengatasi depresi, ini kita dengarkan yang ini dulu Pak Renaldi. Yang mau saya lakukan ketika tiba-tiba merasa boring yaitu lebih ke menenangkan diri aja Pak, nonton sendiri di kamar, lebih suasana yang lebih tenang gitu Pak. Sekitar sampai kembali mood membaik sekitar 4 jam gitu Pak. Moodnya membaik 4 jam, bisa ya? Ya tergantung sih. Tapi Pengalaman. kalau dia nekat, kalau dia punya komitmen seperti itu, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena kan masing-masing orang berbeda ya treatmentnya ya. Gitu. Punya cara sendiri punya untuk cara sendiri. Yang ini beda lagi Pak Rinaldi. Saya Rahmat. Saya biasa kalau ngerasa boring, stres atau gak ada kerjaan, biasa saya sering melakukan nyuci motor atau ngelap motor, yang melakukan hal-hal yang bisa membuat saya tenang namun tidak ramai. Bisa dibilang lupa namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang paling cepat ya dengan menyendiri, menjauh dari keramaian, lebih enak daripada ramai, makin ribut, makin stres. Oke, Rahmat, sekali-sekali kamu datang ke rumah saya. Katanya cuci motor tadi ngilangin saya. Bolehlah dibantu ya. Ini dari beberapa ungkapan teman-teman yang kita rekam ini, mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan itu. Itu lebih bagus kan daripada seperti contoh kasus kita di awal tadi, justru dia nggak berbuat apa-apa, malah tertekan sendiri. Betul. Bagaimana komentar Pak Rinaldi? Ya sebenarnya yang namanya kita manusia, makhluk hidup, pasti ada masalah. Ya. Yang nggak punya masalah itu kalau menurut saya cuma 2 aja. Yang pertama adalah orang yang memang secara kejiwaan dia terganggu, makanya dia sering ketawa-ketawa sendiri. Semua kehidupan dia tuh flat aja, makanya dia mengetahui kehidupan. Yang kedua itu adalah orang yang memang udah berakhir hidupnya, udah mati, dia itu nggak akan ada masalah. Jadi selagi kita masih hidup dan kita manusia yang memang normal, kita akan selalu dihadapi dengan masalah. Karena dan besar atau kecilnya masalah itu tergantung bagaimana kita melihatnya kita. Ya. Betul. Dari persepsi kita berarti. Betul. Nah tadi teman-teman sudah mengatakan ada yang mencoba untuk menyendiri, ada yang mencoba untuk mencari hal yang lebih positif, cuci motor misalnya, atau melakukan kegiatan lain, atau nyetrika mungkin lebih banyak, buka laundry di rumah habis itu. Atau dari sisi keilmuannya kita harus mengantisipasinya ini Pak Renaldi. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi berlarut-larut gitu? Iya. Yang paling sederhana adalah kita harus punya konsep diri yang baik ya. Konsep diri itu nanti pada akhirnya akan menjadi benteng bagi kita ketika menghadapi masalah. Misal konsep diri yang paling sederhana itu kita harus tanamkan misalnya di dalam diri kita, yang namanya kita hidup pasti kita akan pernah dan akan menghadapi masalah. Ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, kita harus punya konsep dalam benak kita, dalam kepala kita, saya dulu pernah kok menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada masalah hari ini, tapi toh masalah itu selesai, saya tetap hidup, saya tetap waras, saya tetap normal, saya tetap bisa makan, saya bisa ketawa sampai ini, walaupun saya sudah balik dari masalah yang dulu menurut saya adalah berat. Dan kita harus menetapkan dalam diri kita, masalah yang kita hadapi hari ini tidak lebih berat dari masalah yang pernah kita lewati. Ketika mindset itu sudah tertanam dalam diri kita, tidak akan ada masalah yang besar-besar banget gitu. Dan sesuai dengan keimanan kita pun, Tuhan juga memberikan cobaan atau masalah itu tidak akan memberikan kalau kita tidak mampu pasti Tuhan nggak mau. Betul. Ya. Tuhan menganggap kita mampu untuk menyelesaikan, untuk menghadapinya ya. Pakar masalah itu adalah sesuai dengan kemampuan orang gitu. Jadi jangan melarikan diri ke hal-hal yang negatif. Atau hal-hal yang malah merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, betul. Jadi saya kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa teman mahasiswa,
bagi mereka mungkin dia tidak percaya dengan teman ini. Mungkin yang ini ya, coba kita dengerin ini. Tentu saja kalau untuk mengatasi depresi tadi udah disebutin juga nih Pak alasan dan penyebab dari depresi tersebut. Nah, salah satu cara untuk kita mengatasi depresi itu berkomunikasi gitu Pak. Bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan, keluh kesah kita kepada orang lain sehingga permasalahan tersebut setidaknya walaupun orang tidak bisa membantu tapi sesak di dada kita tersebut tuh bisa kesampaikan sama orang lain gitu Pak. Jadi tidak selalu menjadi beban untuk kita gitu. Orang lain bisa mungkin teman terdekat atau orang tua mungkin memiliki juga peran penting dalam pengatasan masalah diri sendiri. Karena itu kita perlu keterbukaan antara anak dengan orang tua. Baik, ini berarti antisipasinya adalah dengan berbicara. Ya, karena memang ketika ada masalah memang salah satu cara treatment yang terbaik itu adalah kita harus menyalurkan itu. Mengungkapkannya. Tadi banyak cara ya. Ada yang menyalurkannya dengan cuci motor, kegiatan ada pribadi. Yang kegiatan pribadi, ada yang menyalurkannya dengan cara ngobrol dengan orang lain. Nah, itu memang salah satu treatment yang sebaiknya juga kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena kalau kita pendam sendiri dengan itu bertumpuk-tumpuk dan kita tidak punya kemampuan untuk memanajemen diri kita, memanajemen konsep diri kita terhadap itu akan jadi masalah lagi pada akhirnya gitu. Justru akan membuat kita lebih sakit atau segala macam. Benar. Tapi ada lagi ini yang tidak selalu percaya dengan teman mungkin bisa jadi masalah kalau misalnya dia tidak punya teman dekat atau dia tidak punya sahabat, katakanlah dalam tanda kutip sahabat yang lebih dekat daripada hanya sekedar teman hahaha gitu lah. Coba kita dengerin yang ini. Oke, saya Nadia. Menurut teman saya tadi, dia mengatakan kalau depresi, stres itu sebaiknya cari teman untuk bercerita. Tapi saya pribadi, saya adalah tipe orang yang susah untuk berbagi cerita atau berbagi kesedihan saya sendiri. Jadi cara saya untuk mengatasi hal tersebut seperti dibawa tidur aja kalau misalnya tidak bisa diselesaikan sama sekali, atau pergi quality time, jalan motoran sore-sore atau nongkrong di tempat yang sunyi seperti danau yang tenang, membawa ketenangan untuk diri kita sendiri. Oke. Berarti dia nggak percaya nih sama orang lain? Ya, kadang memang pada akhirnya kita itu akan menemukan formula untuk bagaimana melakukan treatment terhadap diri kita sendiri ketika kita berhadapan dengan masalah. Nah, saya yakin yang barusan mahasiswa yang ngomong barusan itu saya bisa yakinkan dia sudah mencoba banyak hal ketika dia lari dari masalah. Tapi dari banyak hal yang dicobanya itu salah satu yang membuat dia cepat tenang itu adalah dengan cara tadi menutup masalah itu, kemudian membawa tidur. Dari sekian cara dia mengatasi masalah. Lagi-lagi ini kembali ke orang-orangnya, karena memang ada orang yang memang tipe-tipe yang mereka itu introvert, yang tidak pengen berbagi ke orang lain. Dan satu hal mungkin kita yang tahu bagaimana diri kita ya. Betul, kita yang tahu bagaimana diri kita, dan bisa jadi dia beranggapan ketika ini disampaikan ke orang lain, makna di orang lain berbeda, kemudian saja orang lainnya ngember kemana. Iya, persepsi orang juga berbeda. Ini memunculkan masalah baru lagi. Ya, berarti harus memang memastikan dengan siapa dia ngomong. Betul. Tapi kalau tadi ada solusi dari mahasiswa tadi mengatakan ngobrol ke orang tua, cuman kadang-kadang kan juga orang tua nggak terlalu ngeh masalah yang apalagi itu masalah kecil lah, itu masalah kalian sepele lah, kalian itu yang punya. Karena gap generasi yang cukup jauh. Nah, apalagi dengan berjauhan dengan orang tua yang tidak mengamati terus. Oke, baik. Kita akan masih berlanjut untuk ngobrol tentang depresi yang dialami teman-teman, supaya bagaimana kita bisa menjalankan hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan ya. Saya ingin putarin yang ini dulu. Ada yang lagi rindu? Baik. Ini spesial untuk yang sedang merindukan seseorang. Dari kelompok The Massive dengan Rindu Setengah Mati. Aku ingin engkau ada di sini,
aku saat sepi. Indonesiana, ada di nuansa romansa. Dari Ratulangi 21C Padang 101 RBS FM, selalu di hati. Sampaikan rinduku untuk Dari Mahalini dengan Sisa Rasa. Membawa kita ke jam 22 lewat 5 menit waktu tempat Indonesia Anda berada. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan RBS, yang baru fokus mendengarkan ya. Dari tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana depresi, mengatasi depresi dan apa-apa sebab depresi yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan depresi biasanya dapat ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga dapat mengakibatkan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk, serta berdampak pada proses berpikir, berperasaan dan berperilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kasus yang pertama tadi, mahasiswa titip absen tanpa ngomong apa-apa, itu kebaikan dari temannya ya Pak Rinaldi ya. Iya benar. Dan dia sendiri tidak mengatakan kalau dia sedang stres atau apa, tapi mungkin temannya ingin menyelamatkannya saja. Ya. Dan inilah contohnya dampak berperilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa dampak lagi tentu saja yang kita tidak inginkan. Bagaimanapun juga teman-teman mahasiswa fokus untuk tetap menjalankan aktivitas kuliah dan segala macam. Nah, kalau kita berbicara tentang dampaknya ini Pak Rinaldi, ini kita bisa nggak memberikan treatment supaya mereka tidak terlalu jatuh terlalu dalam gitu? Ya sebenarnya sederhana ya bagaimana mengatasi yang seperti ini. Pertama kalau menurut saya adalah kita realistis saja. Hidup ini realistis, jangan terlalu berharap yang berlebihan dalam hidup itu, karena memang ya kalau kata orang-orang bijak itu ketika kita berharap kepada manusia kita akan siap-siap untuk kecewa, kan kalau orang-orang bijak bilangnya begitu ya. Jadi realistis saja hidup ini. Lagian mau ngapain banget sih dalam hidup ini gitu. Semua sesuatu itu memang sudah ada takarannya. Kata jadi, orang Minang, dado dewa, diurang ngadu. Betul, dado dewa, diurang ngelai. Sama juga di bidang pekerjaan juga kan begitu ya. Yeah. Ngapain sih ribet-ribet banget harus bagaimana? Toh kalau kita nggak ngerjain ini, orang lain akan mengerjakan kerjaan itu gitu. Yeah. Jadi ya dibawa enjoy aja lah. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa mengatasi, silakan kita jalani. Tapi kemudian kalau misalnya kita harus mencari solusinya sendiri, misalnya dengan bicara sama teman atau misalnya healing kemana-mana gitulah, itu mungkin bisa juga. Bagaimana dengan ini, ada komentar dari salah satu teman mahasiswa tentang bagaimana mengatasi depresi. Untuk teman-teman yang sering depresi, mungkin carilah kawan untuk bisa berbagi, karena suatu hal kecil kita sampaikan kepada kawan yang menurut kita bisa untuk membantu kita, itu mungkin lebih baik daripada kita memendam sendiri. Karena suatu memendam sendiri itu mungkin menurut saya itu adalah suatu hal yang sakit, yang akan membuat kita semakin jatuh atau semakin depresi. Nah, itu dia. Sama solusinya tadi, mencari teman yang terbaik ya. Oke. Jadi kalau misalnya masalah nggak akan pernah berhenti begitu saja. Betul. Kecuali dua itu tadi, kita mati atau kita gila. Saya lebih memilih tidak keduanya. belum mau. Makanya selagi kita hidup pasti akan selalu ada masalah, nggak mungkin nggak. Besar atau kecilnya masalah mungkin bagi kita besar, bagi orang lain mungkin kecil. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi masalah itu aja pada akhirnya kan. Gitu. Ya, tapi saya melihat ini kalau bisa kita sharing untuk apa yang kita jalani secara pribadi mungkin. Kalau saya mungkin kalau stres, kalau terlalu banyak masalah, sebelum itu bisa dikatakan untuk stres, saya lebih memilih untuk mencari solusi sendiri gitu loh. Karena teman yang lain nggak akan pernah bisa membantu, hanya bisa menjadi pendengar kok. Betul. Karena kapasitas diri kita yang tahu. Iya, betul.
Terus satu lagi misalnya dia bilang, ya kamu jalan-jalan dong, kamu liburan. Terus dananya dari mana? Dia mau ngasih dana. Ya benar. Kalau dia nggak mau ngasih dana, oke, gitu loh. Tapi kalau saya sih, saya memilih liburan. Kalau stres kayak begitu ya udah memutuskan untuk liburan. Ya kebetulan dia orang berada atau beruang gitu lah. Beruang. Balik-balik liburan stres lagi gitu. Karena uang udah habis. Menghabiskan uang untuk liburan, kemudian dia kerja mati-matian lagi untuk mencari uang buat liburan, ya, kemudian dihabiskan di waktu liburan. Baik, secara kalau kita lihat dari aspek komunikasinya Pak Rinaldi, apa yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa yang lebih banyak, yang lebih fokus begitu, biar lebih fokus? Ya, kalau kita kaitkan misalnya, ini ada dua yang bisa kita kaitkan. Pertama itu adalah dalam aspek komunikasi yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Pertama yang harus kita lakukan berkaitan dengan psikologi komunikasi adalah pertama, kita memang harus berpikiran selalu positif. Karena apa? Karena yakin dan percayalah, sesuatu yang kita pikirkan itu secara positif itu pasti akan kembali ke kita lagi, dan alam ini akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal positif. Kenapa? Karena bisa jadi kita dihadapkan dengan satu masalah, tapi yakinlah masalah itu tidak akan muncul begitu saja tanpa ada sesuatu di balik masalah itu yang bisa jadi kita sadar akan kebermanfaatan dari masalah itu hari ini, besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Artinya tidak ada masalah yang kita hadapi tanpa ada pelajaran di situ. Artinya mindset positif harus kita bangun dalam konsep psikologi komunikasinya. Itu salah satu hal yang menurut saya paling penting. Yang kedua itu adalah dalam lingkup tadi relasi kita dengan orang lain. Ya, bagi sebagian orang ketika membagi masalahnya ke orang lain bisa akan sedikit meringankan. Tapi itu tentu tidak berlaku bagi semua orang. Ada orang yang bisa seperti itu, tapi ada yang tidak. Lagi-lagi yang perlu harus dikembangkan adalah konsep diri itu, bahwa setiap masalah yang kita hadapi ini pasti masalah yang memang kita akan mampu untuk menghadapi itu. Nggak ada masalah yang di luar kemampuan kita dalam menghadapinya gitu. Tapi kalau saya secara pribadi lebih memilih mengidentifikasi dulu masalahnya. Kalau penyebabnya diri sendiri, ya udah jalani, gitu lah. Cari solusi sendiri. Tapi kalau yang disebabkan oleh orang lain, yang ngapain sih kita mikirin orang lain? Nah, itu dia. Kadang kita ini sulit kita itu adalah karena kita terlalu memikirkan bagaimana orang memikirkan kita. Padahal orang lain tuh nggak mikirin kita, gitu. Tapi kita udah overthinking setiap malam, nggak bisa tidur memikirkan bagaimana orang lain memikirkan kita. Ada tuh yang bilang, buat apa ngurusin orang lain? Belum tahu orang itu mau kurus atau enggak. Benar. Jangan ngurusin orang lain gitu ya. Oke, selamat malam untuk Indonesiana yang sedang mendengarkan kita melalui live streaming di rbsfm.com. Untuk yang sedang menyaksikan saya di live di Facebook, Ardian Das Uung Yonas. Saya ingin menemani Indonesiana dengan satu kidung agak lama memang. Selamat malam untuk Uni Frida di Jakarta. Ini kidungnya saya putarkan. Romantis banget. Segala rasa cintaku. Segala rasa cintaku telah ku beri, hingga terbelah hatiku ini hanya untukmu. Indonesiana ada di nuansa romansa. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Barometer Musik Indonesia 101 RBS FM, selalu di hati. Bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Kita sedang Ini dari Judika, putus atau terus? Kalau terus gimana? Kalau putus gimana? Tapi yang jelas kita harus terus berusaha supaya kita tidak berhenti begitu saja jika ada masalah, ya. Harus dicari solusinya atau harus ada yang dilakukan untuk mungkin saja masalah itu tidak bisa diselesaikan, ya sudah dilupakan. Bisa jadi ya Pak Rinaldi ya? Ya, karena memang ya kalau memang kita
mampunya begitu ya nggak usah dipaksain yang lain gitu kan. Iya, kadang-kadang kan kita identifikasi dulu masalahnya Betul. apa sebenarnya. Iya. Kalau masalahnya cuman ketakutan yang ada, contohnya ketika mahasiswa teman-teman sedang bikin tugas atau bikin skripsi misalnya, ketakutan ditolak dosen, ketakutan untuk tidak dilayani oleh dosen, atau ketakutan untuk tidak bisa selesai tepat waktu sesuai dengan schedule. Tapi ini bisa dibuang sebenarnya. Iya, karena itu kan sesuatu yang belum terjadi dan itu menghantui kita. Kalaupun kita lakukan, bisa jadi yang terjadi itu bukan seperti yang kita takutkan itu. Iya, gitu. malah justru sebaliknya. Ya, Ya. masalahnya orang terkadang tidak jadi melakukan itu karena ketakutan-ketakutan yang cuma ada di kepala, bukan Kembali- di realita nyata tadi. Bisa kembali kita ke masalah keimanan kita ya. Benar. Kalau kita tidak berusaha ya, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Iya, begitu-begitu Sama. aja. Orang-orang pintar bilangnya hanya orang bodoh yang akan yang menginginkan sesuatu yang berbeda dengan melakukan itu ke itu saja. Iya. Tidak ada perubahan apa-apa yang dilakukan, masih begitu aja, rutinitasnya begitu, tapi dia pengen perubahan. Ya nggak mungkin kan. Kalau misalnya kita nekat untuk berusaha untuk lebih baik, pasti hasilnya akan lebih beda dengan apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Baik, Pak Rinaldi, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Ya, sama-sama Bang Ung. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi mendengarkan kita di RBS 101 FM atau juga yang mendengarkan live streaming di rbsfm.com atau yang sedang menyaksikan saya di live Facebook di Ardian Das Uung Yonas, termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, untuk menjalani kehidupan ini bagaimana seperti orang-orang sukses, dan kita tetap untuk berharap bahwa masalah itu bukan untuk dihindari tetapi untuk diselesaikan. Kalau misalnya tidak bisa selesai, ya sudah, lupakan. Ya, dan tidak ada masalah yang tanpa ada cara untuk menyelesaikannya. Pasti ada selalu. Pasti ada solusi ya. Baik, Pak Rinaldi, ada yang mau disalami? Untuk sekarang ya yang masih mendengarkan ya, kita di siaran ini, salam, mudah-mudahan kita terbebas dari masalah-masalah yang sebenarnya masalah itu pasti di dalam kontrol kita sebenarnya gitu. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh. Oke, terima kasih untuk Indonesiana dan untuk teman-teman tadi yang sudah saya sebutkan, untuk Husnul, untuk Angel, untuk Nadial, untuk Fahira, untuk Nadiatul, untuk Dedet, untuk Faisal, Lara, dan Sisilia. Terima kasih sudah berbagi dengan kita di sini, sudah memberikan warna yang berbeda, dan juga terima kasih untuk Okta Creative Picture yang selalu setia dengan kameranya. Juga untuk teman-teman, sekali lagi saya salami yang sedang menyaksikan live Facebook atau yang sedang mendengarkan kita di seluruh, dimanapun berada, lagi mendengarkan rbsfm.com. Saya akan menutup kebersamaan kita di Simfoni Malam dan bincang-bincang santai kita malam hari ini dengan Bapak Rinaldi. Saya ingin menutup kebersamaan kita di Simfoni Malam, diambilkan dari sampul album original soundtrack film Heart. Ada Acha Septiarasa. Untuk spesial, untuk yang lagi tenang malam hari ini, yang lagi mau beristirahat, lupakan segala masalah, coba untuk tidur ya. Judulnya Sampai Menutup Mata. Di pagi buta menebarkan bau basah, detik demi detikku hidup, inikah saatku pergi. Oh Tuhan, ku cintai Dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti Dia, hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai,